Terhitung mulai 1 Februari 2025 kemarin, pemerintah melarang warung kelontong menjual gas LPG 3 kg. Jika warung pengecer ingin menjual LPG, mereka harus memiliki izin dengan syarat mendaftarkan nomor induk berusaha atau NIB. Kebijakan itu membuat pedagang kelontong resah karena penghasilan dari warungnya bisa menurun. Padahal penjual gas LPG 3 kg di toko kelontong dianggap bisa membantu masyarakat yang membutuhkan di saat-saat tertentu. Tidak hanya itu, sejak sepekan terakhir gas LPG 3 kg di sejumlah wilayah mengalami kelangkaan akibat minimnya pasokan. Selain langka, harga gas LPG 3 kg juga mengalami kenaikan. Di Bandung, Jawa Barat, sejumlah warga mengaku harus berkeliling mencari warung kelontong yang menjual gas LPG 3 kg. Banyak warung yang mulai tidak lagi menjual gas melon itu. Warga terpaksa mencari agen atau pangkalan resmi untuk membeli gas LPG. Kelangkaan gas 3 kg juga terjadi di wilayah Jakarta, seperti di salah satu toko sembako di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Toko sembako yang biasanya menjual gas 3 kg kini tidak mendapatkan pasokan gas, hanya terdapat tumpukan tabung gas kosong yang belum diketahui kapan akan mendapatkan pasokan lagi. Pemilik toko mengatakan tabung gas yang ada di tokonya sudah tidak mendapat pasokan sejak 6 hari terakhir. Tim TV One mengabarkan. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian SDM bahwa per 1 Februari 2025 LPG 3 kg sepenuhnya hanya dilayani di pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina dan tidak lagi di pengecer. Pertamina Patraniaga melakukan gerak cepat dengan menyediakan akses link bagi masyarakat agar bisa mudah untuk mengetahui titik pangkalan terdekat di wilayah masing-masing. Adapun linknya bisa dicek di link berikut ini. Dan tentunya kebijakan pemerintah tersebut sangat menguntungkan masyarakat karena harga untuk LPG 3 kg di pangkalan ini tentu sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh Pemda masing-masing dan tentunya lebih rendah daripada harga di pengecer. Selain itu dengan membeli di pangkalan, masyarakat juga diuntungkan mengingat di pangkalan ini kan ada timbangan ya. Jadi masyarakat bisa mengecek volume dari setiap tabung LPG 3 kg yang dibeli. Jika memang dirasa kurang pas, tentunya bisa dilakukan penukaran secara langsung. Dan tentunya ini merupakan bagian dari upaya subsidi tepat untuk meminimalisir upaya-upaya penyelewengan di lapangan seperti antara lain pengoplosan. Dan bagi masyarakat yang masih memerlukan informasi lebih lanjut ataupun bisa juga menanyakan titik pangkalan terdekat ini melalui call center Pertamina 135. Iya, pilih murah tapi langka atau sedikit mahal tapi langka. Begini, Gimana tadi? misalnya jaraknya setengah kilo atau 1 kilo dari rumah saya gitu. Bensin buat keluar ke sananya Sama jatuhnya ya. Tapi nggak usah nanya ke Rivi, Arif Fadil kan nggak pakai gas melon. Kita tanya ke warga yang menggunakan gas melon. Sudah ada Josephine Kezia bersama warga masyarakat. Silakan Kezia. Ya, ini Kezia berada di salah satu lokasi ya. Sudahkah bisa kita bergabung? Karena pasti bicara soal pagi hari ya, ini banyak sekali pasti masyarakat-masyarakat yang memang sudah terbiasa menggunakan gas 3 kg atau gas melon di rumah tangga mereka yang mendatangi lokasi-lokasi yang biasa ya, tadinya warung gitu. Nah sekarang nih seperti antri di pangkalan dong ya. seperti yang kita lihat nih saat ini di layar kaca, ini mereka harus jalan meninggalkan rumah mereka nih di Pondok Cabe nih. Iya. Dan Rempoa, Tangerang Selatan. Wow. Udah jauh-jauh, ternyata sampai situ masih harus antri. Masih harus antri Waktu juga, memasaknya iya. jadi gimana di Sebetulnya rumah? kan ada kemudahan juga katanya kan. Jadi kalau mau warung-warung itu tetap menjual gas melon, Harus mendaftar. itu Registrasi. betul. Nah tapi seperti apa? Apakah memang warung-warung ini sudah memahami persyaratan untuk mendaftarkan nomor induk tersebut? Kezia, bisa dibantu informasinya dari Anda, silakan. Ya, Arif Fadil, Andi Kumal dan juga pemirsa, betul sekali per 1 Februari 2025 kemarin pemerintah menetapkan bahwa masyarakat ini tidak bisa lagi membeli tabung gas 3 kilo atau gas melon di warung eceran, namun masyarakat hanya bisa membeli langsung melalui pangkalan yang sudah terdaftar resmi di PT Pertamina. Dan saat ini kami akan mengajak Anda, Arif Fadil, Andi Kumal dan juga pemirsa untuk bertanya langsung kepada masyarakat bagaimana tanggapan mereka soal kebijakan ini.
Sudah ada bersama kami saat ini di salah satu pangkalan, salah satu pembeli. Halo Ibu, selamat pagi. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Dede. Bu Dede, biasa beli gas ini di pangkalan atau eceran Bu? Eceran. Iya. Ibu sudah mendengar bahwa ada kebijakan baru kalau nantinya masyarakat ini tidak bisa beli gas melon di eceran, hanya bisa beli di pangkalan. Ini tanggapannya seperti apa Bu? Kalau saya pribadi sih kurang setuju karena saya kan jualan sore. Jadi kadang-kadang kan pangkalan udah tutup. Kalau lagi pas kita mati tiba-tiba kita mau lah ada pembeli. Terus gimana kalau nggak ada di warung? Kita kan suka larinya ke warung. Dan warung pun kalau misalkan nggak dikasih LPG gitu kan biasa penghasilan dari LPG ntar yang warungan juga jadi penghasilannya mengurang. Nggak ada lah. Apalagi sekarang lagi susah, misalkan di warungan boleh-boleh aja diadain ya. Tapi ya harganya jangan sampai naikinnya jangan keterlaluan juga gitu. Ya standar lah kalau misalkan dari pangkalan 20, oke lah ngambil lebih 3.000, 2.000 gitu nggak masalah kan. Oh sekarang berarti memang benar sedang langka ya Bu? Langka banget, udah seminggu yang lalu ini udah seminggu sekarang itu udah nggak ada. Kita kalau ngantri pun kadang-kadang satu orang satu. Iya. Biasanya berapa Bu memang? Biasanya beli kalau di pangkalan kadang 16, 18 gitu. Sekarang kan 20 karena langka. Kalau kita sebagai masyarakat menengah ke bawah ya, nggak setuju sih kalau warungan ditutup. Maksudnya harus belinya ke pangkalan aja. Karena kita di saat kita lagi ada konsumen yang jajan gitu, kita tiba-tiba mati mau beli kemana gitu. Sedangkan kan pangkalan nggak standby buka. Rata-rata kan pangkalan jam 6 udah tutup. Kita dagang malam. Jadi nggak apa-apa ya Bu, agak mahal dikit, yang penting di warung masih tetap ada gitu ya untuk tabung gas melon. Mahal juga jangan inilah, kalau sekandanya naik sama 2.000 sih oke-oke aja lah ya. Baik Bu, Langka begini gitu. ya, baik, terima kasih banyak Bu Dede sudah mau berbagi. Ya, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Nah pemirsa, nah tadi salah satu tanggapan dari masyarakat dan sekarang kita akan coba tanyakan langsung kepada salah satu pemilik dari pangkalan gas LPG 3 kilo. Sudah ada Ibu Zida bersama kami. Selamat pagi Bu Zida. Pagi. Oke, Bu sudah mendengar bahwa ada kebijakan bahwa nantinya masyarakat hanya bisa membeli gas LPG 3 kilo ini di pangkalan saja Bu. Tanggapannya gimana Bu? Kalau menurut saya ya, kita mengikuti kebijakan pemerintah itu harus ya Mbak. Tapi kan kembali lagi ke konsumen ya, bagaimana mereka apakah keberatan atau tidak, kita kembali begitu aja. Kalau bagi saya beli di mana, di pangkalan boleh, misalkan nggak ada pengecer pun ya bagaimana masyarakat saja saya. Ini Bu biasa ngambilnya dari mana Bu? Saya ambil dari agen saya, dari PT Agen Daya Prima. Itu biasa sehari dikirimnya berapa Bu? 60. Tapi nggak tiap hari. Saya seminggu 3 kali. Tapi 60 ini apakah semuanya dijual atau ada yang dijual kembali untuk eceran atau seperti apa Bu? Kemarin ya, saya jual ke eceran juga sama RT, rumah tangga. Gitu. Tapi untuk ini kan harga eceran tertingginya sekarang berapa Bu? Saya saat ini jual 20.000. Saya 20.000 untuk saat ini ya. Kalau enggak saat ini saya 19.000. Ini karena lagi begini kan, saya 20.000. Tapi ada keluhan dari masyarakat nggak sih untuk harga yang sekarang? Kalau warga enggak, alhamdulillah ya. Kadang gas baru datang nih mobilnya, udah pada ngantri, udah pada bawa tabung, udah bawa KTP gitu. Enggak sih, alhamdulillah nggak ada komplain. Tapi ini benar ya Bu, berarti lagi langka ya Bu untuk gas? Ini aja saya nggak ada pengiriman hari ini, nggak ada pengiriman. Untuk hari ini saja atau dari beberapa hari lalu untuk nggak ada pengiriman? Sabtu masih ada, Ahad kan libur. Ini hari ini nggak ada. Saya lihat kan saya pakai jadwal saya nggak ada pengiriman. Berarti dari Sabtu kemarin ini belum ada pengiriman? Kalau Sabtu ada, Ahad ya libur kan. Hari Senin, hari ini nggak ada. Tapi berarti ini untuk menyambut masa puasa, ini seperti apa Bu? Apakah Mudah-mudahan nanti lancar ya distribusinya ya, mudah-mudahan. Kita kan pasti masyarakat pasti memerlukan gas ya untuk masakan. Namanya mau bulan puasa ya, kami minta sebagai warga ya, biar pendistribusiannya lancar aja Mbak. Gitu.
Terima kasih banyak Ibu Zida. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih. Nah, pemirsa, kami akan lanjutkan Apa Kabar Indonesia Pagi on location bersama narasumber kami yang lainnya. Tetaplah bersama kami.